Dia berkata, "Pergilah, pergilah, percuma ikut denganku. Aku seperti seorang mati. Hidupku tidak lagi di sini, melainkan di sana, di dunia mendatang, di mana mereka berada. Janganlah mengorbankan dirimu lagi di samping barang yang akan mati. Sebab aku sungguh, suatu barang. Aku acuh tak acuh terhadap semuanya. Allah telah merenggut semuanya dariku. Aku adalah duka pahit, dan aku akan menyedihkanmu, dan itu akan sangat membebani hatiku. Allah akan memintaiku pertanggungjawaban untuk itu. Ia yang telah mengacungkan tangan dengan begitu hebat atasku, sebab adalah egois untuk menahanmu. Yang hidup, berada dekatku, yang mati. Pergilah kepada ibumu." Tetapi Ruth tinggal untuk menopang perempuan tua yang menderita itu. Ruth sudah mengerti bahwa ada penderitaan-penderitaan yang selalu lebih besar dari penderitaan diri sendiri dan bahwa kesedihannya sebagai seorang janda muda adalah lebih ringan dari kesedihan perempuan itu yang sudah kehilangan suami dan kedua putranya, seperti kesedihan seorang anak yatim piatu yang terpaksa hidup mengemis, tanpa belayan kasih, tanpa nasihat yang baik, jauh lebih besar dari kesedihan mendalam seorang ibu yang kehilangan anak-anaknya. Begitu pula penyesalan mendalam dari dia, yang karena sejumlah alasan, bertindak sejauh membenci umat manusia dan melihat dalam diri setiap orang musuh yang harus ditakutinya dan terhadap siapa dia harus mempertahankan diri, bahkan terlebih besar dari penderitaan-penderitaan lain, sebab menyangkut bukan hanya daging, darah dan mentalitas, melainkan juga jiwa dengan segala kewajiban dan hak adikodratinya dan menghantar jiwa ke neraka. Betapa banyak ibu tanpa anak yang ada di dunia untuk anak-anak yang tanpa ibu. Betapa banyak janda tanpa anak yang ada yang dapat memberikan perhatian pada orang-orang lanjut usia yang sebatang kara. Betapa banyak mereka yang jauh dari segala bentuk kasih supaya mereka dapat membaktikan diri mereka sendiri sepenuhnya kepada mereka yang tidak bahagia, dapat memerangi kebencian dengan kebutuhan mereka untuk mengasihi dan dengan demikian memberikan kasih kepada umat manusia yang tidak bahagia, yang semakin menderita sebab umat manusia semakin membenci. Penderitaan adalah sebuah salib, tetapi adalah juga sebuah sayap. Meratap berarti telanjang untuk mengenakan pakaian kembali. Bangkitlah, kamu yang menangis, bukalah matamu, halaulah mimpi-mimpi buruk, kegelapan, cinta diri. Lihatlah, dunia adalah tanah gersang di mana orang menangis dan mati. Dan dunia berteriak, tolong, melalui mulut anak-anak yatim piatu, mereka yang sakit, mereka yang kesepian, mereka yang bimbang, melalui mulut mereka yang dijadikan tawanan kebencian melalui pengkhianatan atau kekejian. Pergilah di antara mereka yang berteriak, lupakanlah dirimu sendiri di antara mereka yang dilupakan. Pulihkanlah kesehatanmu di antara mereka yang sakit. Jadilah orang yang berpengharapan di antara mereka yang berputus asa. Dunia terbuka bagi mereka yang bersedia untuk melayani Allah dalam diri sesama mereka dan untuk mendapatkan surga, untuk dipersatukan dengan Allah dan dengan mereka yang kita ratapi. Gimnasiumnya di sini, kemenangannya di sana. Mari, teladanilah Ruth dalam segala penderitaanmu. Katakan bersamanya, aku akan bersamamu hingga aku mati. Dan bahkan meski mereka yang malang itu, yang menganggap diri mereka tak tersembuhkan, menjawab kepadamu, janganlah sebut aku Naomi, sebut aku Mara, sebab Allah telah melakukan banyak yang pahit kepadaku, kamu harus bersiteguh. Dan dengan sungguh-sungguh aku katakan kepadamu bahwa mereka yang malang itu suatu hari, karena kegigihanmu, akan berseru, terpujilah Tuhan yang melegakan aku dari kepahitanku, kesedihanku yang mendalam dan kesendirianku. Melalui sarana seorang makhluk yang tahu bagaimana menjadikan penderitaannya menghasilkan buah yang baik. Semoga Allah memberkatinya sebab dia adalah juru selamatku. Ingatlah bahwa kebaikan Ruth terhadap Naomi mendatangkan Mesias ke dunia, sebab Mesias diperanakan dari Daud, sementara Daud diperanakan dari Isai, Isai dari Obed, Obed dari Boas, Boas dari Salmon, Salmon dari Nahesen, Nahesen dari Aminadab, Aminadab dari Ram, Ram dari Hezron, Hezron dari Peres, dan mereka mendiami padang-padang Betlehem mempersiapkan leluhur Tuhan. Setiap perbuatan baik adalah asal dari perbuatan-perbuatan besar,
yang bahkan tak terbayangkan olehmu. Dan upaya yang dilakukan manusia dalam melawan cinta dirinya sendiri dapat menyebabkan suatu gelombang kasih yang begitu rupa, yang dapat naik semakin tinggi, dengan menopang dalam kejernihannya Dia yang menyebabkannya, hingga gelombang itu menaikkannya ke kaki altar, ke hati Allah. Kiranya Allah menganugerahimu damai, dan Yesus, tanpa kembali masuk ke dalam kebun melalui pintu kecil yang dibangun pada pagar tanam-tanaman. Mengamati bahwa tak seorang pun menghampiri pagar tanam-tanaman, yang dari sisi seberangnya berasal derai panjang air mata. Hanya ketika semua penduduk Bet Zur sudah pergi, ia berangkat bersama para rasulnya tanpa mengusik air mata yang mendatangkan rahmat itu.